Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini Ajar Pipelondo akan membahas soal UM-UGM tahun 2019 kode 624 Matematika Saintek. Total soalnya itu 15. Hanya agar tidak terlalu panjang, ini saya bagi dalam 3 video ya. Masing-masing video ada 5 soal. Dan ini adalah 5 soal bagian yang pertama. Untuk kalian yang ingin mencoba terlebih dahulu, sangat bagus ya. Ini saya kasihkan soalnya nih. Nah, ini soal pertama. Kalian hentikan dulu videonya dan coba ya. Ini soal kedua. Soal ketiga. Soal keempat. Ini soal kelima. Oke, sekarang saya akan kerjakan ya. Dari nomor 1. Pertanyaannya, banyaknya bilangan 3 digit yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 10 angka ya. Dengan syarat semua digitnya berbeda. Atau jika ada digit yang sama, letaknya tidak boleh berdekatan. Berarti ada 2 ya. Sekarang kita cari yang pertama dulu. Semua digitnya berbeda. Terdiri 3 digit. Sediakan 3 tempat. Tempat pertama, kedua, ketiga. Semua digitnya yang berbeda dulu. Syarat yang paling ketat di mana? Ini tidak ada syarat ya, hanya semua digitnya berbeda ya. Oh, ini tempat pertama, ini tidak boleh 0. Kenapa? Karena contoh nih, misalnya 035. Nah, itu sama aja dengan bilangan 35. Itu artinya hanya 2 digit, bukan 3 digit. Nah, ini nggak boleh. Berarti di sini tidak boleh ada 0. Ada berapa kemungkinan tempat pertama? Berarti hanya dari ini aja. Salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kemungkinan. Yang kita isi kemungkinannya ada 9. Tapi yang mengisi di sini hanya 1 angka. Kenapa? Karena ini hanya 1 digit. Tidak bisa memuat lebih dari 1 angka. Karena cuma 1 digit ya. Nah, kemudian berikutnya. Terserah kita mau tempat kedua atau ketiga terlebih dahulu. Misalnya tempat kedua. Karena digitnya harus berbeda, yang sudah mengisi di tempat pertama tidak boleh mengisi tempat kedua maupun ketiga. Dan yang mengisi tempat pertama itu hanya 1, bukan 9 loh ya. 9 itu kemungkinannya, yang isi tetap 1. 1 angka yang sudah mengisi tempat pertama tidak bisa mengisi tempat kedua. Berarti berkurang 1. Harusnya sih ini semuanya, ada 10 itu. Berkurang 1 tinggal 9. Ini sama, yang mengisi tempat pertama itu hanya 1, tempat kedua itu hanya 1, dan dia berbeda, tidak bisa mengisi tempat ketiga. Berarti berkurang 2 di tempat pertama dan kedua itu. Berkurang 2 dari total ini 10, dikurang 2 berarti 8. Dah, kaliin. 81 kali 8, berapa itu? 8648 ya. Ini yang semua digitnya berbeda. Sekarang yang berikutnya, jika ada digit yang sama, letaknya tidak boleh berdekatan. Kita bikin 3 tempat dulu. Berarti ada yang sama, tapi tidak boleh berdekatan, pasti bukan yang sini. Kenapa? Karena kalau ini yang sama nanti dengan sini berdekatan dong. Berarti bukan situ. Yang sama pasti yang sini ya. Dari syarat dulu, berada dari tempat pertama. Tidak boleh 0. Ada 9 kemungkinan. Ingat, yang isi tetap 1. Ya, 9 itu kemungkinannya. Yang isi tetap 1. Dan ini tempat ketiga tuh harus sama. Harus sama dengan yang di sini. Padahal yang isi hanya 1. Berarti kalau gitu, tempat ketiga itu hanya 1 kemungkinan. Dia tergantung dari angka yang terpasang di tempat pertama. Sekarang tempat kedua ini. Dia harus berbeda dengan angka di sebelahnya.
Berarti yang mengisi sini, yang ngisi sini nggak boleh ngisi di sini. Berkurang berapa angka? Kurang 1. Loh, kok bukan kurang 2? Kenapa? Karena yang ini sama sini itu sama. Artinya itu hanya 1 angka. Berarti berkurang 1. Dari total 10 kurang 1 tinggal 9. Kaliin deh. 81. Nah, ini jawabannya kita jumlahkan. Belakangnya 9, 12, nih 7. 729 yang C ya. Ini. Oke, sekarang nomor 2. Jika 4 pangkat X ditambah 4 pangkat negatif X ditambah seterusnya dengan X-nya itu positif, maka ini nilainya berapa? Perhatikan ini kita pecah dulu ya. Berarti pertama 4 pangkat X ditambah 4 pangkat negatif X dikurang 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat negatif X ya. Ditambah, ini tambah loh ini ya. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat X negatif 7 ini sama dengan 0. Kita lihat ada 2 pangkat X, ada 4 pangkat X. 4 pangkat X itu sebetulnya 4 pangkat 4 itu 2 pangkat 2, sorry. Dipangkatkan X. Ini sama aja dengan 2 pangkat 2X. Kan pangkatnya dikali. Atau sama aja dengan 2 pangkat X dikali 2. Atau dipangkatkan 2. Nah, kan sama dengan 2 pangkat X. Apa artinya? Lebih baik kita pakai misal aja. Nah, ini P. Ini tadi 2 pangkat X kuadrat. Berarti P kuadrat nih. Nah, ini jadi P kuadrat. Ya. Kemudian ada 2 pangkat negatif X. Ada 4 pangkat negatif X. Sama. Ini kita misalkan. Misalnya Q. Ini jadi Q kuadrat. Dah, kita tulis yuk. P kuadrat ditambah Q kuadrat negatif 4Q ditambah 4P. Saya tulis 4P dulu dikurang 4Q. Kurang 7 sama dengan 0. Kemudian ada kuadrat nih. Ada P, ada Q. Ada nggak rumus lainnya? Nah, kita pakai ini ya. Saya tulis di sini ya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu bisa diubah jadi A tambah B kuadrat negatif 2AB. Tapi boleh juga kita pakai A negatif B kuadrat positif 2AB gini. Nah, sekarang kita mau cari apa? Lihat yang ditanyain itu. 2 pangkat X tadi P, 2 pangkat negatif X itu Q. Berarti yang ditanya itu sebenarnya P ditambah Q ya. Nah, ini berapa? Karena P tambah Q, mungkin kita ubah ke P tambah Q. Hanya permasalahannya yang di sini, kalau 4-nya keluar, nanti P kurang Q. Ya kan? Artinya ini sebaiknya jangan P tambah Q. Sorry, paham nggak maksudnya? Kalau nggak saya tulis dulu deh. Nah ini, saya tulis dulu ya. Gini, maksudnya kalau kita langsung ke pertanyaan soal yaitu P tambah Q, ini kan bisa diubah P tambah Q kuadrat nih, negatif 2PQ, ya kan? Nah, rumusnya ini. Kemudian yang ini 4-nya kita keluarkan tuh. Positif 4 dalam kurung P dikurang Q dikurang 7 sama dengan 0. Perhatikan. Di sini ada P tambah Q, ini P kurang Q. Tapi ini kuadrat. Kan agak susah itu nyampurnya ya. Menghitungnya pasti agak susah itu. Jadi gimana? Sebaiknya jangan langsung P tambah Q. Tapi lewat rumus yang ini aja dulu. Nah gitu ya. Oke, ini saya hapus. Maksud saya tadi gitu ya. Saya hapus dulu nih. Berarti kita ubah ke P kurang Q dulu. Kuadrat. Nah ini ya, ditambah 2PQ. Ini 4-nya keluar. P kurang Q negatif 7 sama dengan 0. Nah kan sama tuh, P negatif Q, P negatif Q. Satunya kuadrat. Tapi kok ada P kali Q? Kita lihat P kali Q itu apa sih? P dikali Q. P-nya tadi 2 pangkat X. Q-nya 2 pangkat negatif X. Berarti kan kalau dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Ternyata P dikali Q itu 1. Berarti ini 2 kali 1. 2 ya.
Nah, biar mudah, ini kita ubah lagi deh. Nah, kita misalkan aja. Misalnya nih A. Berarti jadilah dia itu A kuadrat 2 kali 1, yang ini 2 ya. Ditambah 4A. Tadi 2 dikurang 7 berarti negatif 5. Nah, gini. Faktorin. 1 sama 5. Positif, negatif. Ketemulah A-nya 1 atau A-nya negatif 5. Ada dua kemungkinan. Itu A. A tadi adalah P dikurang Q. Berarti 1 atau negatif 5 itu P dikurang Q. Padahal pertanyaannya itu P ditambah Q. Nah, kita ubah kalau gitu. Pakai apa? Ini penghubungnya ini. Nah, ini dia. Karena dia itu sama-sama A kuadrat tambah B kuadrat ya. Berarti rumus ini dan rumus itu sebetulnya sama. Artinya bisa kita sama dengankan. Nah, gini. Saya kasih batas dulu nih. Bisa kita sama dengankan. Karena ini tadi P sama Q ya. Kita ubah P dan Q. P tambah Q kuadrat dikurang 2PQ. Yang ini ya. Itu berarti sama dengan yang sini. P dikurang Q kuadrat ditambah 2PQ. P tambah Q-nya ditanyain kuadrat. P kali Q-nya 1, 2 kali 1, 2. P kurang Q-nya ada dua kemungkinan. Kita pakai 1 dulu, berarti ini 1 kuadrat ditambah 2 P kali Q1. P tambah Q kuadrat, berarti berapa itu? 5 ya. P tambah Q, berarti di akar. Akar 5. Ada nggak? Nah, ini berarti yang B. Seandainya tidak ada di pilihannya, berarti kita mungkin pakai yang negatif 5. P tambah Q. P kurang Q, sorry. P kurang Q-nya negatif 5, kemudian masukkan lagi ke proses ini. Nanti ketemu P tambah Q. Lanjut ya, soal nomor 3. Jika X positif, Y positif memenuhi persamaan ini, maka X kuadrat ditambah Y itu berapa? Kita lihat yuk soalnya ini yang diketahui. Perhatikan ada Y tambah 1 sama. Kalau ini kan beda itu ya. Kalau gitu ini kita hilangkan. Gimana caranya? Eliminasi. Berarti ini harus dibikin sama. Jadiin berapa? 6 ya. Supaya jadi 6, yang ini berarti kali 3, yang ini kali 2 ya. Nah, kita eliminasi dulu. Berarti 3. X kuadrat negatif 1. Sorry, langsung dikali 3 tadi ya. Kita kali 3 deh. Berarti kalau kali 3 berapa itu? 9 ya. Negatif 6, Y tambah 1 sama dengan negatif 3. Yang ini dikali 2. Negatif 4. X negatif 1. Kali 2 Y positif 6. Y tambah 1 dikali 2 berarti 26. Karena ini positif negatif sama-sama 6. Supaya hilang berarti ditambah 9. X kuadrat negatif 1 ditambah negatif 4. X negatif 1. Ini tambah berarti habis sama dengan 23 ya. Kemudian gimana? Nah, ini kita kaliin ke dalam tuh. 9X kuadrat negatif 9 negatif 4X positif 4 negatif 9 positif 4 negatif 5 ya. Negatif 5 23 ke kiri berarti negatif 23. Negatif 5 negatif 23 berarti negatif 28 sama dengan 0. Dah, mencari X-nya diapain? Faktorin ya. Tetapi ini kan 9X kuadrat. Ada beberapa kemungkinan tuh. Mungkin 9X, 1X. Mungkin aja 3X, 3X. Nah, kita harus mencoba tuh. 28 tuh berapa? Mungkin 7 kali 4. Ya. 7 kali 4 atau mungkin yang lainnya. Berapa?
Misalnya 4 kali 3, 7 kali 4, 4-nya bisa bagi 2 ya. 4 bagi 2, 2, 7 harus kali 2, 14. Kalau enggak 7 kali 4, mungkin 7 kali 2, 14, ini harus bagi 2 kali 2. Kita cek yang mana. Kalau sini 14, ini 2, 14 sama 2, mungkin enggak? Kita cek yuk. 14x, nanti 18x, bisa ketemu negatif 4x-nya. Nah, bisa kan? Syaratnya adalah 18x-nya ini harus negatif, 14x-nya ini positif. Kan jadi negatif 4x. Dan hasil kali ini kan benar negatif 28. Oh, berarti ini dia. Berarti yang ini saya hapus aja nih. Nah, gitu. Dah, ketemulah 9x tambah 14 itu 0. X-nya berarti negatif 14/9. Atau kalau enggak, X-nya 2. Kita pilih yang mudah dulu ya. Kita pilih X-nya 2. Mencari Y-nya gimana? Masukkan ke salah satunya. Kita masukkan kemana? Misalnya ke sini ya. Nah, masukkan ke situ. Jadi negatif 2, X-nya ganti 2 tuh. 2 dikurang 1 berarti 1. Langsung ya. 2 kurang 1 tuh. Ditambah 3Y langsung. Tambah 3 sama dengan 13. 3Y negatif 2 tambah 3 itu 1. Berarti kalau kesini kurang 1, 12. Y-nya ketemu 4. Kita cek ada nggak pertanyaan soal X kuadrat tambah Y itu. X kuadrat tambah Y. X-nya 2, kuadrat tambah Y-nya 4. 4 tambah 4, 8. Oh, ada tuh. Yang C. Ya. Lanjut ya. Soal nomor 4. Limit X mendekati 0, akar 1 negatif cos 4X kuadrat per 1 negatif cos 2X sama dengan berapa? Kita ingat sebentar ya. Limit trigonometri itu X mendekati 0, sin AX per BX itu sama aja dengan A per B, ya kan? Sama limit X mendekati 0, tan AX per BX ini juga A per B, ya kan? Nah, karena adanya itu sin sama tan, cos nggak ada, berarti kalau ada cos tuh harus diubah. Ngubahnya kemana? Pakai rumus ini. Pakai sudut rangkap sebetulnya. Cos 2A itu ada 3 kemungkinan rumusnya ya. Cos kuadrat A negatif sin kuadrat A. Atau 2 cos kuadrat A negatif 1. Atau 1 negatif 2 sin kuadrat A. Tapi karena kita ngubahnya itu harus ke sin atau tan, berarti yang kita pakai yang ini. Nah, gitu. Ya. Ini kalau saya ubah ini berarti 1 tetap nih. Cos 2A ini saya pindah ke sini negatif ya. Cos 2A. Negatif 2 sin kuadrat A saya pindah sini. Berarti jadi positif 2 sin kuadrat A. Nah, jadilah rumus ini. 1 negatif cos 2A jadi kayak gini. Nah, berarti ini bisa kita ubah itu. Ini menjadi limit X mendekati 0 akar 1 negatif cos. Nah, pakai ini. 1 negatif cos. Menjadi 2 sin kuadrat A. 2 sin kuadrat A. A itu artinya ini. Ini 2A berarti kalau A itu setengahnya. 2X kuadrat ya. Setengahnya 4X kuadrat. Kayak gini. Ini 2A, ini 1A. 1A itu setengahnya. Yang bawah 1 negatif cos lagi. Berarti sama. 2 sin kuadrat setengahnya 2X. Berarti 1X. Dah, kita proses. Sama dengan limit X mendekati 0. Sin kuadrat itu kalau di akar jadi sin. Ya. 2X kuadrat itu sudutnya jadi ini nggak di akar loh ya. Karena 2X kuadrat itu ada di dalam sin. Ya, bukan terpisah dari sin. Dikali 2 ini tetap dalam akar. Akar 2 per 2-nya saya pindah sini deh. Ini jadi sin X.
Oh sorry, 2 sin kuadrat ya. Berarti ini sin kuadrat X tadi. Berarti sin X-nya 2 kali itu. Ntar saya hapus dulu nih. Sin X-nya 2 kali. Kita terus lagi di sini sin X nih kali 2. Nah gitu. Nah limitnya berapa? Limit X mendekati 0. Ini caranya gimana? Caranya gini ya. Tekniknya. Kita kaliin sesuatu deh. Karena adanya itu sin AX per BX. AX per BX gitu. Harus dibikin gitu. Nah berarti supaya muncul seperti ini kita kaliin dengan 1 per X kuadrat. Berarti kan nanti sin 2X kuadrat per X kuadrat gitu maksudnya. Yang bawah sama 1 per X kuadrat. Tapi saya pecah 1 per X kali 1 per X. Ini boleh ya, karena segini tuh nilainya 1. Artinya ini kan berarti kita kali dengan 1. Itu kan nggak mengubah apapun. Boleh ya itu. Dah, hasilnya apa? Hasilnya yang ini sin 2X kuadrat per X kuadrat itu jadinya hasil limitnya jadi 2 ya. Akar 2-nya tetap per sin X per X limitnya X mendekati 0, 1. Sin X per X ini juga 1 dikali 2. Dah, 2-nya coret. Hasilnya akar 2. Yang B. Lanjut, nomor 5. Diketahui A seper A dan 1 per A kuadrat tambah 2A, A bukan 0, berturut-turut merupakan suku ketiga, keempat, dan kelima barisan geometri dengan rasio bukan 1. Hasil kali 5 suku pertama barisan geometri ini adalah berapa? Pakai rumus apa? Gini, saya kasih contoh dulu biar pemahamnya masuk ya. Gini, ada 2 barisan tuh. Barisan aritmatika sama barisan geometri. Barisan aritmatika contohnya nih, misalnya 2 tambah 3 misalnya 5 tambah 3 8. Ini kan aritmatika tuh. Atau kalau tambah 3 lagi 11 tambah 3 14. Geometrinya saya bikin misalnya 6 kali 2 berarti ke 2 18. Sorry, 6 kali 2 12 ya. 24, 48 dan seterusnya. Perhatikan yang aritmatika, ada suku tengahnya nggak? Nah, ini dia. Apa yang berlaku? Coba lihat. 8 ditambah 8, 16. 5 ditambah 11, 16. Sama. 2 ditambah 14, 16. Sama. Apa artinya? Ternyata untuk barisan aritmatika itu berlaku tengah ditambah tengah sama dengan pertama ditambah terakhir. Tidak harus pertama sama terakhir. Ini juga ditambahkan sama sebetulnya ya. Dan tengah itu tidak harus tengah persis loh ya. Misalnya saya ambil 3 yang awal, tengahnya berarti 5. 5 tambah 5, 10, 2 tambah 8, 10. Atau 3 terakhir nih, 11 tengahnya ya. 11 tambah 11, 22. 8 tambah 14, 22. Kan sama. Nah, ini yang berlaku aritmatika. Bedanya sama geometri, ternyata kalau barisan geometri itu berlaku tengah dikali tengah sama dengan pertama dikali terakhir. Bedanya hanya aritmatika tambah, geometri kali. Oke, sekarang kita kerjakan. Tapi ini saya hapus saja ya, untuk ruangan ya. Untuk ruang kita ngerjain. Tapi diingat nih. Nah, ini yang perlu diingat nih. Nah, ini. Kalian ingat ya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah suku ketiga, keempat, kelima itu kan ada tengahnya. Tengahnya yang keempat. Ini adalah suku keempat. Berarti itu tengahnya. Tengah-tengah antara ini sama sini. Karena dia geometri, apa yang berlaku tadi? Tengah kali tengah ya. Barisan geometri nih. Tengah dikali tengah itu sama dengan pertama dikali terakhir. Tengahnya 1 per A kali 1 per A, pertama A, terakhir 1 per. A-nya bisa keluar ya. Nah gini. Bisa kita coret.
Dah, kemudian kita kali silang deh. Ini A kuadrat dikali 1. A kuadrat sama dengan A tambah 2 dikali 1. A tambah 2, jadikan satu ruas. A kuadrat dikurang A dikurang 2 sama dengan 0, difaktorkan. A 1 sama 2, ini negatif, sini positif ya. Berarti A-nya negatif 1, atau kalau enggak A-nya 2. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang 2 dulu deh ya. Kalau A-nya 2, barisan geometrinya itu apa? Ini suku ketiga, keempat, kelima itu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, suku ketiganya A, berarti di sini 2. Berikutnya seper A, berarti seper 2. Memenuhi enggak? Kita lihat. Syaratnya rasionya bukan 1. Lah, ini kan rasionya bukan 1 ya. 2 jadi setengah itu kan dikali seperempat. Nah, berarti memenuhi syarat. Kalau gitu benar, A-nya 2. Berikutnya, tadi ini ke sini kali seperempat. Berarti ini ke sini kali seperempat lagi. 1/8. Kalau gitu arah sebaliknya, berarti dikali 4. 8 kali 4, 32. Pertanyaannya hasil kali kelimanya. Nah, kita kaliin. 32 dikali 8 dikali 2 dikali setengah dikali 1/8. Ini sama dengan berapa? Nah, ini 1/8-nya coret, setengahnya coret juga. Hasilnya berarti 32. Yang C. Oke? Seperti ini pembahasan 5 soal bagian pertama dari UM-UGM tahun 2019 kode 624. Video ini masih akan berlanjut dengan 5 soal bagian kedua dan 5 soal bagian ketiga. Supaya utuh kalian harus lihat ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain, oleh orang banyak, share ke sebanyak mungkin orang ya. Supaya manfaatnya bisa tersebar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.